Ada gajah makan semangka. Kembali bertemu dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan ayam kremes, minumnya susu. Wong Brebes, I love you. Saya bersyukur malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan keadaan penuh cinta. Ingat, jika dia tak kunjung menerima cintamu, ingat Allah masih menerima taubatmu. Kita malam hari ini dihadirkan di satu tempat dalam keadaan yang baik, bertemu dengan orang yang baik, di acara yang baik. Saya meyakini semua yang hadir insya Allah tercatat sebagai orang yang baik. Secara teori disebutkan bahwa al-arwah junudum mujannadah. Orang itu mau berkumpul sesuai dengan circle-nya. Contoh, kenapa pedagang itu ngumpulnya dengan pedagang? Maka mereka ngumpulnya di pasar karena satu circle. Lagi, kenapa orang nakal ngumpulnya dengan orang nakal? Karena satu circle. Ki kabeh dunggake karepe keprimen ya. Yang minta 3 siapa? Sok tahu. Nah, karena apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Iki ngapa maning ya rene Apa? Iya, tolong brandnya dibuang karena acara ini akan disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah. Jalan dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Kamu masuk TV. Ini dibuang. Repot temen ya. Udah untuk kamu aja awas. Oh pecah? Oh enggak. Kurang banter, konon dasmu ya. Nah. Kenapa ada istilah lokalisasi? Tempat yang dilokalisirnya sebuah kemaksiatan. Di situ berkumpulnya orang satu profesi. Orang yang berkumpul di satu tempat dengan passion yang sama. Maka namanya lokalisasi. Orang baik itu senangnya ketemu dengan orang baik. Betah melakukan sesuatu yang dianggap baik. Orang yang tidak baik susah untuk berkumpul dengan orang yang baik. Senangnya kumpul dengan sama-sama orang yang tidak baik. Nah, pengajian itu acara baik. Berarti yang datang itu orang baik. Dan ciri orang yang hatinya baik adalah suka dengan kebaikan, betah untuk melaksanakan kebaikan. Kok ada orang yang tidak baik, kumpul di acara yang baik, pasti tidak betah. Pengennya segera pulang. Nah, orang yang baik, menurut Sayyidina Utsman ketika mendefinisikan hijrah, beliau mengatakan apa? Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Yang namanya hijrah itu orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Karena memang dunia itu sudah diciptakan Allah secara keseimbangan. Ada orang ganteng, ada orang jelek. Ada manusia, ada setan. Nah,
Kita oleh Allah ditakdir menjadi orang yang bisa membedakan itu. Buktinya apa? Saya kasih contoh. Saya keluar dari lokalisasi dikawal sama Mbak Germo. Mbak Germo ini yang punya mbak-mbak telembuk. Pekerjaannya Germo itu mencarikan tamu untuk bertemu dengan telembuk. Umpamanya tamunya kiye. Germone kiye. Tugasnya Germo itu menjadi mediator antara tamu dengan telembuk. Germonya jalan sama saya. Ada tamu datang pengen mencari telembuk. Ketemu saya dengan Germo. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau menurut Anda tamu yang datang ketemu saya sama Germo. Yang disalami dan diciumi tangannya kiainya apa Germonya? Ternyata tetap kiai. Ini membuktikan apa? Seburuk-buruknya orang masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang dimaksud dengan farraqat bainal haq wal batil. Seburuk-buruknya orang masih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga apa? Gak ada orang yang ditakdir itu buruk mutlak, itu gak ada. Jarang Pak. Seburuk-buruknya orang masih bisa dibawa kepada kebaikan. Kok Anda hari ini nyaman duduk apa adanya walaupun alas bawa sendiri, bahkan duduk banyak yang tidak pakai alas. Seperti adik-adik di depan ini. Ini orang-orang yang luar biasa. Yang tidak dapat alas, tidak punya tikar, saya doakan. Pulang pengajian little body. Sili tegak telah keleban wedi. Hati-hati, nanti pulang pengajian kukur-kukur silit ya. Kondisinya nyaman. Maka kemudian orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini akan mengatakan begini, untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu ngaji? Kamu ngaji, kamu sholat, hidup kamu miskin kok. Mendingan tuh tetangga kamu. Tidak sholat, tidak ngaji, tapi hidupnya kaya raya. Ini pola pikirnya dirubah. Yang perlu Anda tahu adalah, yang lebih nikmat itu mana? Orang yang ditakdir sholat walaupun dia miskin, atau ditakdir kaya tapi dia tidak ditakdir sholat. Yang paling nikmat adalah orang yang ditakdir mau sholat walaupun dia miskin. Daripada orang yang ditakdir kaya tapi tidak ditakdir sholat. Kenapa? Karena nikmat sholat itu jauh lebih berharga dinimbang nikmat kaya. Bisa saya buktikan Bapak Ibu. Begitu banyak orang miskin, sholatnya terjaga, hidupnya jauh lebih nyaman dibandingkan orang kaya tapi nggak pernah sholat. Hidupnya nggak pernah ayem. Maka mohon maaf, kalau Anda ditakdir dengan ekonomi pas-pasan, tapi masih merasa nikmat ketika mendengarkan pengajian, itulah sebaik-baik nikmat. Amin. Loh, kalau orang kaya mana mau duduk little body kayak Gie? Nah, orang baik itu nyaman, betah. Saya mau tanya sekarang, Bu, ngomong boso sama suaminya itu baik apa buruk? Baik. Ibu-ibu kalau di rumah sama suaminya boso apa tidak? Berarti ibu-ibu ini orang baik apa orang buruk? Ngeyel temen ya. Itulah perempuan Pak. Perempuan itu indah secara fiksi, tapi menakutkan secara fakta. Nah, itu perempuan. Indah secara fiksi, menakutkan secara fakta. Itulah perempuan. Makanya kemarin Gus Miftah punya teori. Beberapa kali saya sampaikan ini. Perempuan itu makhluk horor. Buktinya apa? Judul film Anda lihat. Film-film yang horor itu rata-rata perempuan. Coba Anda lihat, Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Mak Lampir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Ini artinya apa?
Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah iya Pak. Kalau cowok itu judul filmnya lucu-lucu Pak. Coba Anda lihat, Ipin Upin cowok, SpongeBob cowok, Scooby-Doo cowok, Tom and Jerry cowok, Popeye cowok. Kenapa? Apalagi Dono Kasino cowok. Ini artinya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah malam ini yang menjadi korban Rizky. Korban apa? Titite. Kamu kemarin sunatnya di mana? Sunatnya di mana? Di dokter mana? Di Bang Sri. Kamu harusnya sunatnya di Jepara. Kalau kamu sunatnya di Jepara, bentuknya bagus, ukir-ukiran. Kayak Gus Miftah. Apa? Deleng matane. Emangnya aku cowok apaan? Masa aku sudah di Jepara disuruh nyepil? Sepil. Kan aku malu. Kan punyaku gede. Apaan sih gede? Belangkone goblok. Malah burungnya. Sekarang bapak-bapak, mohon maaf saya mau tanya baik dan buruk. Khotbah Jumat itu baik apa buruk? Bapak-bapak itu kalau mendengarkan khotbah Jumat biasanya mendengarkan apa tidur? Kalau ada khotbah Jumat sesuatu yang baik ditinggal tidur, berarti Anda termasuk orang yang baik apa buruk? Baik matane. Nah, ternyata Bapak Ibu, kebaikan itu perlu dilatih. Keburukan bila didiamkan disebutkan su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Keburukan itu menular. Makanya kenapa anak-anak sekolah itu, mohon maaf, di sekolah kurikulumnya bagus, di rumah orang tua nasihatnya bagus, kenapa kok anaknya nakal? Biasanya berangkat dari lingkungan pergaulan yang nakal. Maka kurikulum dan nasihat di rumah itu kalah sama pergaulan. Disitulah kenapa kemudian kita diminta untuk bersahabat dan bergaul dengan lingkungan dan circle terbaik. Dan saya meyakini pengajian ini adalah circle terbaik. Maka Anda semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Amin. Ini insya Allah doanya mandi dan mustajabah karena saya baru pulang haji. Maka semua yang hadir saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu. Maka kita bersyukur malam hari ini bisa bertemu atas undangan Bapak Jumari. Lah kemarin sakit apa? Kok sekarang mari? Wongnya sing ngendi? Mosok ingah-ingih kuat ngundang Gus Miftah. Bapakmu pekerjaannya apa? Bapakmu pekerjaannya apa? Bakul pari. Bakul pari. Ning omah duwe truk. Duwe. Sekarang truk yang paling gaul itu yang bokong truknya digambar Gus Miftah. Trukmu gambarnya siapa? Nikita Mirzani. Saya itu kan dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Dilukis trukmu gambarnya nyong. Malah gambarnya Rama.
Ya supaya besok kamu kelihatan habis sunat, bokongnya terakhir digambari Rika, tapi wuda. Men katon didite kayak kiye. Atas undangan beliau hari ini kita mendapatkan acara yang baik. Mudah-mudahan selesai acara semuanya menjadi orang baik. Amin Allahumma amin. Saya akan ngaji tentang anak, tentang pemuda. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai anak-anak yang dzurriatan thayyibah. Ibu-ibu yang punya anak cantik mudah-mudahan punya suami yang keren dan soleh. Tapi saya sampaikan mohon maaf, cowok Tegal yang cowok Brebes yang soleh haram menikah dengan laki-laki Bandung. Hati-hati. Bener kan? Kayak kemarin di Jogja ada salah paham sama saya. Saya bilang di Jogja itu ada anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Gitu. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Uyang-uyang apa paham ya cilik ya. Maka malam hari ini saya mau ngaji soal anak, mudah-mudahan anak kita senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Pengen merusak anak Islam itu gampang kok Pak, merusak ibunya. Kalau pengen anak-anak Islam itu jelek, maka yang dirusak adalah ibunya. Lah ibu-ibu itu sekarang dirusak dalam banyak hal. Dalam masalah apa? 1, fashion. 2, film. 3, food, makanan. Makanya mohon maaf, cara merusak ibu-ibu muslim 1 dengan fashion dan gaya hidup. Ibu-ibu sekarang banyak yang lupa mendidik anaknya. Anaknya masih kecil, nggak dididik, nggak diurusi, malah ditinggal senam. Betul? Anaknya nangis di rumah, ibunya ngumpul sama teman-temannya. 1, 2. Menjijikkan. Orang yang suka senam biasanya jilbabnya coklat. Kita dijajah wanita muslim itu dengan fashion, dengan penampilan. Saya kemarin baru pulang dari Hong Kong, Bu. Saya bilang, oke lah cewek-cewek Brebes kerja di Hong Kong itu tidak apa-apa, bagus untuk ekonomi keluarga. Tapi ingat, gak usah penampilan kita ikut-ikutan cewek Hong Kong. Ya mohon maaf, kita boleh senang sama Blackpink. Walaupun saya lebih suka dengan Black Kerupuk. Kamu mengidolakan Lisa Blackpink, pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink, ya ora pantes. Kalau Lisa Blackpink pakai rok pendek, ya pantes, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Brebes, ya Allah. Kalau Lisa Blackpink bentuknya, kutilang. Kurus, tinggi, langsing. Lah cewek Brebes, pecel lele. Persatuan cewek lemu-lemu. Pakaiannya ikut-ikutan Blackpink, pakai rok di atas dengkul, padahal kakinya belang-belang. Tungkaknya meletek-meletek. Ya ora pantes ya. Loh, itu enggak kita sadari loh, Pak. Dan anak-anak kita itu sekarang ikut-ikutan. Makanya kita itu diingatkan, kalau mengidolakan orang itu tolong dilihat karakternya. Kita mengidolakan orang-orang yang justru merusak bangsa kita sendiri. Makanya saya kemarin tawari, Gus, ada konser Blackpink, mau nonton apa enggak? Males lah kalian-kalian saja. Masa Gus Miftah nonton Blackpink, jura pantes lah. Neng Gelora Bung Karno nonton Blackpink, Gus Miftah melu. Blackpink, ya lah jura pantes. Idola kamu siapa, Rizky? Gus Miftah. Ah, tenane. Wene duit. 200.000.
Yang suruh ngundang Gus Miftah bapakmu apa kamu? Saya. Oh, kenapa? Ngefans. Ya, karena aku ganteng ya. Iya. Ya daripada Jumari yang ganteng inyong ya beta. Saya doakan besok istri kamu kayak Lisa Blackpink. Iya. Ya siapa tahu. Maunya Lisa Blackpink, dapatnya Lucinta Luna. Rizky dengerin kalau kamu besok dewasa. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Iya. Kayak kie. Kamu malah galau. Di mana datangnya kecewa? Dari dia yang kau anggap istimewa. Kowe paham apa ora? Rizky, kamu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Enggak tahu? Karena kalau turunnya Gus Miftah jadi rebutan. Iya, kayak gini. Ora bahaya tah? Nah. Kalau kakaknya beda lagi nih quote-nya pasti. Kelak kamu akan tahu bahwa kamu adalah alasan terkuat kenapa aku mandi wajib. Udah nikah belum kamu? Sudah, rupanya ini payu ya. Bojone sing ngendi? Halo? Oh di rumah, momong. Alah, saya tahu anaknya suruh momong tidur, nanti malam gantian momong kamu. Cuaks. Cuak. Sekarang anak kecil omongannya cuaks. Iya kan? Aneh-aneh banget orang-orang sekarang itu. Ya, saya mau berbicara 4 karakter pemuda. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satu di antaranya nak ya. Amin. Si Rizky cita-citanya pengen jadi apa nak? Copet. Lah, copet kepriman. Jangan. Pengen jadi apa? Pengen mondok. Pengen mondok. Terus setelah mondok pengen jadi apa? Kiai. Pengen jadi siapa? Kiai kayak siapa kiainya? Gus Miftah. Wow. Iya, Gus Miftah kiai paling mahal se-Indonesia. Tapi diundang Jumari, murah ditawar. Kamu benar jadi kiai. Gus Miftah itu salah satu dai muda yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Wow. Paling sering saya diundang ngaji sama presiden. Siapa tahu 25 tahun ke depan kamu jadi kiai top. Wow. Pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Ustadz Rizky Manue ukir-ukiran. Mana ini? Alhamdulillah. Ini anginnya banter temen ya. Pinggir sawah. Oh, ini namanya berarti apa? MPS, Majelis Pinggir Sawah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat ada 4 model pemuda dalam Al-Quran. Yang pertama bisa Anda lihat dalam surat Yusuf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Nabi itu ada yang di penjara. Namanya siapa? Yusuf. Kenapa Yusuf di penjara? Ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda yang diharapkan Al-Quran adalah pemuda yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan. Buktinya apa? Nabi Yusuf diajak kelon sama Siti Zulaiha, mau diperkosa, nolak. Itu Nabi Yusuf. Coba kalau pemuda bulu kambak, jangankan bulu kambak, jangankan diperkosa, orang diperkosa mapan. Nyoh.
pasrah. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Yusuf itu mau diperkosa? Karena tampannya raumum. Bahkan dikatakan hada malakung karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Saking tampannya. Makanya kalau pemuda bulu kamba mohon maaf. Kalau kamu tidak good rekening. Mohon maaf kalau kamu tidak good looking. Tutupilah dengan good rekening. Karena cewek sekarang lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Betul mbak? Betul. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Jumari istrinya jadinya siapa? Warzina. Oh, Warjina. Warjina. War itu artinya perang. Jinah ke artinya demit. Jin. Wong sing ngendi? Cie lemune ya Allah. Coba dilihat Bu Warjinah, wajahnya glowing. Di balik wajah Warjinah yang glowing ada Jumari yang golong koming. Nabi Yusuf itu mampu menolak kebatilan. Nabi Yusuf mau dan mampu menolak kemaksiatan. Maka pemuda-pemuda yang diharapkan zaman hari ini adalah pemuda yang mau dan mampu menolak kemaksiatan. Bukan justru provokator kemaksiatan. Makanya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya apa? Seorang pemuda ketika diajak maksiat oleh seorang perempuan. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sorry mbak, aku takut sama Allah. Ini pemuda mahal. Makanya mbak-mbak tolong. Mbak. Oi. Kamu jangan suka diajak pacaran sama cowok. Kalau memang cowoknya suka sama kamu, langsung saja disuruh ngelamar. Nggak usah kebanyakan pacaran. Karena pacaran itu justru merugikan perempuan. Betul? Tapi ingat cowok itu kalau suka dengan cewek, langsung dinyatakan ditembak. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Saya sering bilang apa? Cinta itu perlu dinyatakan. Akar belaminan tak hanya lamunan. Kalau seneng ngomong. Kamu dulu nikah umur berapa Jum? Umur 22. Cik cilik ngacengan ya. Dua-dua rabi. Kalau saya dulu nikah umur 17 matane. 24. Karepe inyong rabi umur selawe. Tapi primen kepepet. Kok matang dhisik matane ya ora. Masa kiai matang dhisik? Emangnya aku cowok apaan? Kan saya sering bilang, saya itu dulu nikah kepepet karena sering dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Jadi kalau ada orang menikah, yang memberikan nasihat saya, padahal saya belum menikah. Teman-teman kiai saya udah bilang, ah kamu itu teori, belum menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang menikah. Ora pantes. Inyong jawab, ya ora apa-apa. Buktinya Mbah Lebe kayak. Mbah Lebe belum pernah mati, memberangkatkan orang mati. Emangnya Mbah Lebe kudu mati duluan. Akhirnya saya menikah. Makanya Anda jangan salah kenapa kok Gus Miftah itu sering banget dimintai untuk memberikan nasihat pernikahan. Zaman nikahnya Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka. Yang terakhir Denny Caknan Bella Bonita.